Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kerahmatan dan karunia ya, video ini dapat terlaksana dengan baik, disusun memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban dengan dosen pengampu Bapak Sigit Utomo MPDI, disusun oleh Naili Ramawati dengan NIM 212046. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Tema di video kali ini adalah masa kemunduran Islam 1250 sampai 1500 Masehi. Bangsa Mongol, dinasti Ikhan, serangan-serangan timur, dan dinasti Mamalik di Mesir. Yang pertama ada sejarah Islam tidak selalu diwarnai dengan kekayaan. Setelah dikemasan dinasti Abbasiyah, dunia Islam mengalami masa kemunduran di antara tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Masa ini ditandai oleh kehancuran Baghdad, perpecahan politik, dan kelemahannya kekuatan umat Islam di berbagai wilayah. Namun di masa malam ini pula lahir pembelajaran berharga tentang ketahanan iman dan kebangkitan. Bangsa Mongol dan dinasti Ikhan. Tahun 1200 Masehi, pasukan Mongol di bawah pemimpin Hulangu menyerbu Baghdad, kota yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Hancur seketika, ribuan ulama terbunuh dan perpustakaan besar dibakar hingga tinta buku hitam Sungai Tigris. Dari rentuhan itu, bangsa Mongol mendirikan dinasti Ikhan di Persia. Awalnya mereka memusuhi Islam, kemudian banyak penguasa masuk Islam. Ada animasi pasukan berkuda Mongol, ilustrasi kehancuran Baghdad, gambar peta Persia, dan masjid Ikhanit. Setelah Mongol muncul tokoh besar lain. Timur penakluk dari Samarkand, meskipun dikenal sekejam dan haus kekuasaan, juga penciptaan ilmu dan seni. Ia menjadi Samarkand sebagai pusat kebudayaan Islam yang
indah dan megah. Namun ekspansi brutal juga membawa penderitaan bagi banyak negara Islam. Contohnya, potret Ilmu dan kota Samar. Yang kedua, pembangunan megah Timuria. Yang ketiga, animasi bendera dan pasukan berbasis. Di tengah kekacauan itu muncul kekuatan baru di Mesir. Dinasti Mamaliki, mereka berasal dari para budak militer yang berhasil rebutan kekuasaan dan membela Islam. Pada tahun 1260 Masehi, mereka memang di tempuran Ain Jalut mengalah pasukan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Dinasti Mamalik membawa kemajuan besar di bidang ilmu, perdagangan, dan arsitektur. Mesir menjadi benteng terakhir dunia Islam, namun seiring waktu, korupsi dan perebutan kekuasaan membuat mereka melemah hingga akhir ditaklukkan oleh kesulitan Utsman pada tahun 1517. Contohnya, gambar Masjid Sultan Hasan Kairo. Yang kedua, adegan perang di Ain Jalut. Ilustrasi. Yang ketiga, foto arsitektur Mesir kuno. Yang terakhir itu masa kemunduran Islam antara 1250 hingga 1500, bukan sekedar cerita tentang kekalahan. Ia adalah cermin bahwa kemunduran terjadi ketika ilmu dan persatuan ketinggalan. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi pelajaran untuk masa depan selama umat Islam bersatu dan berpegang pada ilmu serta kejayaan, itu pasti akan kembali. Demikian video pembelajaran pada sore hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan semangat ilmu dalam Islam. Terima kasih. Cukup sekian UTS pada sore hari ini. Atas perhatiannya, wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.